pengelolaan orang SDM yang akan dilakukan. Dan hari ini, meskipun kemarin kita ini cukup mendadak persiapannya, terima kasih sampai pagi ini sudah 46 orang yang hadir dan kami harapkan nanti akan bertambah lagi dengan berjalannya waktu. Dan sebelum masuk ke materi utama, saya persilakan Bu Anita untuk mewakili Pak Dwiken selaku Ketua PMSM DPD Jatim untuk menyampaikan berita-berita organisasi atau mungkin tentang PMSM sendiri kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak atau belum mengenal PMSM. Kepada Bu Anita kami persilahkan, Bu. Ya, oke, terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman praktisi HR semuanya. Dan spesial selamat pagi Bu Ripi. Terima kasih sekali Bu, di tengah kesibukan Ibu sudah berkenan ini ketemu sama teman-teman, dan ternyata bukan hanya teman-teman di Jawa Timur Bu, ini ada yang dari Bali, ada dari Tangerang juga ternyata. Ya, teman-teman praktisi, mungkin sebagian saya melihat ada yang sudah beberapa kali mengikuti kegiatan PMSM Jawa Timur ya. Nah, untuk yang baru mengenal, jadi PMSM itu adalah satu, kita bilang komunitas gitu ya. Jadi perhimpunan ini manajemen sumber daya manusia ya. Jadi pesertanya itu atau anggota itu banyak praktisi HR gitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sharing gitu ya, tentang hal-hal apa sih yang bisa dilakukan di organisasi gitu. Sehingga kita semua bisa saling belajar, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum pandemi kegiatan itu kita lakukan sebulan sekali ya, sebulan sekali. Kemudian pas pandemi ini sempat vakum, kemudian kita lakukan secara online. Nah, di akhir tahun ini PMSM Jatim mau kasih kado akhir tahun ini buat teman-teman praktisi semua. Jadi di bulan November dan Desember ini kami sudah merencanakan webinar seperti ini ya, kita akan sharing dengan praktisi-praktisi yang sangat berpengalaman gitu ya, dengan sepak terjang beliau semuanya di perusahaan-perusahaan yang sangat berkembang gitu ya. Rencananya di November sama Desember, setiap hari Sabtu kita akan melakukan webinar seperti ini, teman-teman. Jadi bisa disampaikan, diinformasikan kepada rekan-rekan praktisi yang lain yang mungkin saat ini belum join, untuk bisa diinformasikan agar di next event bisa bersama-sama juga. Siapa yang ngajak itu? Saya kira itu aja Bu Novi yang bisa kami sampaikan tentang PMSM sendiri. Kalau misalnya nanti ada apa yang belum jelas, teman bisa masuk ke websitenya PMSM ya Jawa Timur, atau bisa menghubungi dengan Mbak Maria Devi, ini sekretaris kita ini bisa mendapatkan informasi bagaimana kalau misalnya ingin menjadi anggota dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk kita semua bisa belajar bersama-sama di sini. Enjoy the time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Suara dari mana ya? Terima kasih Bu Anita. Pengantarnya dan pengenalannya tentang PMSM, supaya yang lain juga tahu tentang PMSM dan kegiatan-kegiatan kita. Yang berikutnya kita masuk ke acara inti. Acara inti, sebelum ke Bu Ripi, saya akan perkenalkan dulu CV beliau. Mohon bisa dibantu share CV beliau, sehingga kita mendapatkan background siapa sih yang akan sharing di pagi hari ini. Tolong bisa di slideshow. Oke. Nah, ini. Oke. Jadi nama lengkap beliau adalah Bu Ripi Mangkusubroto, lulusan psikologi
lulusan psikologi, dan pengalaman beliau ini kita bisa lihat perjalanannya mulai menjadi training spesialis, kemudian menjadi client manager, kemudian mengambil pendidikan S2-nya juga dengan mendapatkan gelar sebagai Master of Science. Ini bidangnya apa? Nanti Bu Ripi mungkin akan cerita. Terus pengalamannya pada tahun 2001 sampai 2006 di HM Sampurna sebagai Competency Development Leader Head, kemudian di TAS Consulting, kemudian ada di MSD, AXA Life ini, kemudian Indosat, lalu Trivi and Omnia sebagai founder dan CEO, dan kemudian sekarang kembali lagi ke HM Sampurna, sebagai PNC Director, masih aktif sampai sekarang. Begitu tentang Bu Ripi, dan ini nanti mungkin Bu Ripi yang akan cerita sendiri tentang kesukaannya durian, mungkin sangat suka dengan kucing, kemudian penyuka batik gitu ya, suka berkebun dan terutama tanaman, suka traveling. Nanti silakan monggo Bu Ripi bisa nyambung gitu sebelum nanti menyampaikan ke materi. Dan seperti yang tadi telah saya sampaikan di awal, karena landscape bisnis juga banyak berubah, cara kerja berubah, kemampuan usaha juga sekarang dunia usaha sedang berubah, maka lebih sebagai pengelola HR kita diminta untuk lebih agile, lebih fleksibel, dan lebih banyak hal gitu ya, lebih smart dan sebagainya untuk bisa menyusun atau menetapkan strategi yang terkait dengan HR di tahun yang akan datang, sehingga kemudian bisa menjadi partner dari bisnis untuk membawa perusahaan yang pada saat sekarang mungkin stagnan bisa menjadi makin maju, kemudian dari yang turun gitu paling nggak kembali lagi ke posisi normal, dan juga untuk yang bisnisnya sekarang sedang dalam posisi angin di atas gitu, artinya yang sekarang mendapatkan peluang besar dari situasi karena COVID juga makin bisa berkembang dan makin eksis ke depannya, sehingga kemudian tetap sustainable. Saya persilakan kepada Bu Ripi untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Ripi. Terima kasih Mbak Novi. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Salam pagi. Salam sehat dan sejahtera. Karena memang sekarang semakin terasa bahwa segala sesuatu yang sifatnya fisik dan material itu ternyata tidak ada tandingannya dibandingkan kesehatan dan kesejahteraan kita, baik lahir dan batin. Nah, terkait sama sebelum saya memulai, terkait dengan kesejahteraan lahir dan batin, ini saya juga mau mengucapkan, mari kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada moderator kita hari ini, Mbak Novi. Happy birthday, Mbak Selamat Novi. Ulang tahun. Happy birthday, Bu Novi. Ulang tahun Bu Novi, sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah doanya, terima kasih semuanya. Sehat selalu Mbak Novi. Amin, amin, terima kasih semuanya. Tadi pagi ini saya waktu tektokan itu pas lihat loh, itu backgroundnya ada tulisan happy birthday dengan balon banyak sekali gitu. Ya, alhamdulillah ya Mbak ya, alhamdulillah sudah mencapai ini setiap satu hari itu dalam kondisi kita sehat, sejahtera dengan bersama keluarga itu sekarang itu menjadi sesuatu kekayaan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, sekarang kita bicara tentang people and strategy 2021 post COVID. Nah, nggak jauh-jauh nih kan dari dengan kondisi kita ya. Ya. Ini saya akan segera mulai saja. Boleh nanti saya akan share screen ya. Oke, saya share screen sekarang ini. Bisa dilihat semuanya ya? Ini saya mau coba untuk iya. Oke, jadi ini topik kita hari ini ya, HR Meet and Talk. Saya juga anggota PMSM Indonesia, pengurus yang di Jakarta, di kantor pusat juga. Yang urusannya saya ini ke riset ya, ke risetnya di PMSM untuk tahun ini.
saya juga pertama-tama mau berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berpartisipasi ya di awal tahun ini riset PMSM tentang waktu itu kita bicara topik soal ini industry revolution ya. Apakah kita benar-benar sudah tahu itu tuh apa, efeknya apa dan seterusnya. Nah, sekarang tahun lalu semua heboh bicara tentang industry revolution 4.0. Tahun ini semua heboh, nggak ada lagi yang kepikir itu. Kepikirnya apa? Life comes first, nyawa lebih dahulu. Oke. Sekarang kita akan bicara ke sini, tapi sebelumnya saya mau nanya nih. Ini yang merasakan hal yang seperti ini nih siapa saja nih? Nanti tulis aja di chat. Saya mohon bantuan Mbak Novi ya Mbak ya, karena yang saya lihat sekarang layar saya. Ya. Ini siapa yang merasakan ini ya sekarang ya? Work from home. Nggak semua orang memang working from home. Bagi teman-teman yang ada di sini itu pasti sedikit di awal-awal mungkin merasakan juga ada perusahaan-perusahaan yang sudah mulai masuk. Tapi ada nggak yang merasakan seperti ini? Wah, begitu ngasih tahu, teman-teman langsung heboh di awal-awal. Wah, asik kerja dari rumah, punya fleksibilitas ya. Tapi ini kalau saya yang kedua ini bukannya what my mom thinks I do. Sebagai emak-emak, saya what my kids, what my children thinks I do. Lagi meeting, lagi ngetik-ngetik, mah lapar. Gitu. Ya. Terus lingkungan itu menarik nih. Kalau work from home itu, kami ngobrol dengan karyawan, itu ada yang itu loh ternyata, yang mementingkan tiap hari pokoknya keluar rumah dulu. Kenapa? Tetangga-tetangganya berpikir, dia dirumahkan karena perusahaannya tutup. Padahal itu work from home. Ya. Terus kemudian yang what my boss thinks I do. Itu seperti apa? Ada yang berasa yang kayaknya bos saya ngerasa saya itu nyantai-nyantai aja deh. Padahal ya enggak, tambah pusing ya. Tapi di sisi lain juga ada beberapa perusahaan yang saya tahu tidak hanya HM Sampurna, tapi juga ada beberapa perusahaan lain. Pada saat sharing kita bicara gini. Dulu kita pernah launching namanya flexible working arrangement. Aduh, nggak jalan-jalan. Kenapa? Kepercayaan bos-bos itu ternyata masih rendah. Bahwa karyawan, timnya bisa dilepas kerja mandiri. Sekarang ternyata mereka bilang, wah ternyata bisa juga ya, jalan juga ya. Terus kita dengan kehebohan kita segala macam di era COVID ini, itu merasakan bahwa kita sudah melakukan banyak sekali. Dan wah hebat-hebat. Oh ternyata apa? Orang lain ternyata melihatnya belum tentu. Dan yang kita pikir kita bisa fleksibel, ternyata malah heboh, malah kerjaannya sangat-sangat banyak gitu ya. Itu adalah realita. Jadi meme ini ya, istilahnya itu anekdot ini muncul, ini sebenarnya salah satunya efek dari COVID-19. Dan meskipun ini lucu-lucu, gimana gitu kesannya, justru kita sebagai praktisi, pengelola SDM di perusahaan, itu yang lucu-lucu seperti ini pun sebenarnya yang ini kadang-kadang ada nuansa mirisnya ya kalau saya bilang ya. Nuansa yang oke, berarti ini ada sesuatu yang kita mesti perhatikan. Nah, sebelum lanjut ya, ini saya pasti teman-teman juga sudah ada yang dapat cerita juga gitu bahwa kadang-kadang orang kerja dari rumah sekarang duduk terus di depan layar terus. Nah, tapi yang aneh-aneh itu kadang-kadang itu apa? Suka ada yang lupa pakai baju. Pakai baju iya, lupa pakai celana atau bawahan ya. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu, karena layar itu bisa dilihat sama orang-orang. Tidak hanya itu, bagi kita yang bekerja, jangan lupa loh, bagi yang punya putra-putri yang masih bersekolah, anak-anaknya itu juga memakai seringkali sekarang itu ada dua macam ya. Ada yang pakai kontak dengan gurunya dengan WhatsApp ya. Tapi ada juga dengan video call, Google Classroom. Hati-hati, videonya itu bisa ngelihat yang di background-nya. Nanti taunya emak atau bapaknya ada yang tidur-tiduran di belakang, ngobrol-ngobrol, lupa kalau masuk ke video. Atau jalan-jalan bercelana pendek, terus dilihat sama satu kelas. Ya. Oke, itu adalah realita sehari-hari pasca COVID. Nah, sekarang kita bicara mau nggak mau semua orang itu punya kebiasaan atau membiasakan diri seperti halnya kita hari ini untuk kemudian berinteraksi secara virtual.
Nah, yang berikutnya ini saya tampilkan lebih karena ini ada contoh-contoh saja, agreement, contoh-contoh aturan-aturan yang kemudian banyak diterapkan pada saat kita ada virtual meeting. Untuk meeting kita hari ini atau sharing kita hari ini, itu kembali lagi kepada kita. Nah, ini ini contoh-contohnya. Zoom meeting norms, ada yang be on time, terutama kalau meetingnya itu di kantor back to back, ya. Kamera on, kenapa sih kamera on? Oh, by the way, ini kalau untuk anak-anak kuliahan, ya anak-anak sekolah, itu milenial itu kadang-kadang nggak mau kameranya on. Tapi sekarang berarti harus ada kiat-kiat tertentu untuk bisa bikin mereka engage. Be respectful, jadi pemilihan kata-kata. Kalau ngomong jangan rebutan, raise your hand, atau paling nggak ngechat. Nah, ini juga be on mute ya, karena kadang-kadang mohon maaf ya, saya pernah ngalamin pas lagi Zoom gini, rupanya ada yang kameranya off ya untungnya, tapi ternyata bunyi bahwa dia lagi di toilet ya, itu bahaya sekali. Oke. Terus karena kita memang sudah meluangkan waktu, mari kita sama-sama berkontribusi aktif dan cari tempat yang enak ya, bukan hanya quiet place tapi yang mager. Magernya itu jangan sampai ketiduran tapi benar-benar membuat badan kita rileks biar bisa konsentrasi. Oke. Saya lanjutkan dulu. Tadi sekilas mungkin terima kasih Mbak Novi sudah mengenalkan saya tentang jalur karir saya. Nah, sekarang saya ada di HM Sampurna TBK. Nah, teman-teman Jawa Timur itu kalau ke Surabaya atau dan di sekitarnya itu pasti sedikit banyak mungkin pernah berinteraksi ya dengan teman-teman yang dari Sampurna. Iya, saya ini saya punya bercandaan, saya ini di recycle seperti kaleng Coca-Cola kosong ya, kaleng Coca-Cola bekas. Karena tahun 2001 sampai 2006 saya di Sampurna dan sekarang saya kembali di HM Sampurna lagi. Sampurna itu sendiri perjalanannya kita ini sudah 107 tahun. Ya, alhamdulillah 107 tahun dengan filosofi 3 tangan kami. 3 tangan itu adalah jadi customer, ya, customer yang kepentingan customer, kepentingan partner, dan satu lagi yang sudah disebut dari awal adalah karyawan. Ya, jadi 3 hal itu yang menjadi elemen kunci yang kami percaya yang bisa membawa perusahaan kami 107 tahun dan insya Allah 107 tahun lagi atau bahkan lebih. Ya, saya sekilas saja di sini bahwa kita ini kalau dalam konteks perusahaan, pada kita sudah menjadi perusahaan nomor 1 di tembakau di Indonesia, salah satu kontributor untuk pajak juga yang besar di Indonesia juga. Karyawan kami ini kalau termasuk yang di yang core itu ada sekitar 27 dan karyawan mitra itu ada sekitar 40.000. Oke. Terus kemudian ini ada beberapa angka yang kurang belum diaktifkan apa ya. Tapi poin kami adalah iya, kami ini memang sangat besar dan kami sekarang salah satu punya misi dari Philip Morris bahwa kami ini buat bapak-bapak ya yang masih merokok rokok tradisional istilah kami ini nge-launch yang namanya IQOS. IQOS itu adalah produk yang rendah resiko, jadi itu adalah rokok yang kemudian tidak dibakar tapi dipanasi, bapak-bapak ibu-ibu, ya heated tobacco. Itu resikonya 95% lebih rendah dibandingkan dengan rokok biasa. Nah, itu baru tentang industri kami yang sebagai core. Ini terkait sama salah satu topik bahasan kita nanti itu ya, bahwa dalam kondisi seperti ini perusahaan itu bagaimana mencermati situasi bisnis, ya. Bagaimana perusahaan mencermati situasi bisnis. Banyak orang yang belum tahu karena memang ini inisiatif ini baru alhamdulillah kami sudah mulai menjalankan beberapa inisiatif di luar, jadi di luar tembakau ya, di luar rokok yang mulai di tahun 1-2 tahun yang lalu ya. Banyak yang nggak tahu. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lagi jalan-jalan atau mau belanja melihat ada logo ini nih, SRC, itu adalah mitra kami. Sampurna Retail Community. Bisa belanja di situ bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi ini kami memang mau mendukung UMKM ya. Kami melihat masa depan Indonesia itu justru berjayanya itu dari UMKM salah satunya itu. Makanya kami mendukung adanya komunitas toko ya
Jadi semacam kalau Indomaret, Alfamaret itu kan pemiliknya perusahaan. Kalau ini adalah pemiliknya adalah para pemilik toko itu, tapi bergabung dalam komunitas kami. Selain itu, yang banyak baru mulai juga, kami sudah launch juga air mineral merek SRC, ya, tisu dan hand sanitizer, ya, hand sanitizer. Jadi mereknya semuanya SRC dan dijualnya tuh di outlet SRC ini. Kenapa saya sengaja menyebutkan 3 hal ini? Nah ini kaitannya itu sama insting bisnis, prioritas bisnis. Nah ini tadi di awal saya sempat bilang, orang ribut-ribut ya tahun lalu tuh industri 4.0, industri 5.0 yang udah canggih banget. Kalau di luar negeri itu orang ekspektasinya bahkan kerjasamanya itu dengan robot ya gitu. Terus tahu-taunya ini pagebluk istilahnya ya, muncullah pagebluk ini ya, COVID-19 gitu. Langsung semua atensi itu bergeser. Semua atensi langsung bergeser dan boro-boro ngomongin mikirin menyiapkan terhadap industri, kesiapan industri gitu ya. Terus padahal yang namanya corona ini kan dampaknya tidak hanya ke kesehatan, baik kesehatan karyawan kita, kesehatan diri kita, tapi juga termasuk kepada industri. Industri yang non-core dan seterusnya yang bukan esensial itu banyak sekali yang ngedrop. Nah sekarang pertanyaannya itu bagaimana? Semua perilaku orang-orang juga berubah. Yang dulu orang kerjaannya itu hangout ya, tahu-taunya istilahnya nongkrong di mana-mana, itu akhirnya sekarang terbatas nongkrongnya kan begitu. Yang namanya kita bergaul, suka ngumpul-ngumpul sama teman-teman, dan salah satu nilai budaya kita itu sebetulnya yang terkenal itu apa? Guyub. Guyub itu pengaruhnya kemana-mana, termasuk bagaimana kita bekerja sama di kantor, bagaimana kita bergaul. Nilai guyub itu yang sangat kemudian terganggu kalau di Indonesia karena adanya COVID ini, susah ngumpul. Ya. Nah, terus kemudian banyak yang melihat, waduh ini bahaya nih bagi yang ekonomi menengah dan ke bawah. Iya, tapi pertanyaannya adalah bagaimana nih, apakah betul seperti itu atau justru orang-orang yang perusahaan-perusahaan tertentu itu malah justru bisa melihat, atau individu-individu tertentu bisa melihat adanya kesempatan-kesempatan. Bahkan sekarang sudah ada gerakan juga kan ya, belanja di teman, ya, mendukung bisnis teman. Jadi kalau sama teman tuh ojo nawar. Kan kadang-kadang saya pun sebagai perempuan punya insting emak-emak, belum apa-apa nanya karena teman dapat diskon teman atau tidak kan gitu. Kalau kita ke supermarket besar kita nggak pernah nawar kok ya sama teman nawar. Mari kita saling bantu kan gitu ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana dampaknya terhadap customer, bisnis dan karyawan di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu berada. Nah, saya mungkin bisa dibantu, kita sekaligus juga sambil share, ini saya agak kesulitan ini melihat bapak-bapak dan ibu-ibu maupun screen-nya ini. Bentar ya. Oke. Ditaruh di chat aja bapak-bapak dan ibu-ibu. ini stop share dulu. Kita ngobrol. Ini bagaimana nih bapak-bapak dan ibu-ibu? Dampaknya corona ini terhadap customer, terhadap partner bisnis, terhadap bisnis kita, dan terhadap karyawan. Kak Novi boleh mohon yang lainnya mungkin di-mute dulu. Ya. Dan kalau misalnya boleh tolong ditulis di chat sini, kalau ada yang mau berpendapat, ini apa aja nih yang dirasakan seperti apa terhadap bisnis, terhadap karyawan, terhadap partner bisnis, terhadap bisnisnya itu sendiri. Apa yang sekarang ini terjadi terhadap situasi di perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu? Atau ada yang mau share di sini? Halo Mbak Rina, apa kabar? Terakhir kita ketemu pas sebelum Pagebluk ya Mbak ya, tanggal 29 Februari. Di Malang Mbak Ripi. Betul. Alhamdulillah udah sempat ngunjungin ke sana. Oke, mungkin ada bapak-bapak yang ini. Nah ini nih, terima kasih. Bapak Ibu,
Bapak Ibu mungkin bisa langsung raise hand, share langsung tentang pertanyaan Bu Ripi, atau mau dituliskan di chat. Ya, silakan Bisa boleh di chat, ya, boleh angkat tangan untuk kemudian cerita. Ini saya ini Ibu ya, Ibu Oktaria Anandita. Ya. Bu Dita, oke. Laying construction. Boleh cerita nggak Bu Dita? Bu Ditanya mana ya? Iya. Nah, Selamat pagi. Selamat pagi. Ntar saya share dulu videonya. Ya, selamat pagi. Impact-nya adalah kita misalnya udah agreed dengan customer untuk certain date untuk starting construction, dengan adanya PSBB, terus kemudian ada pembatasan 14 hari quarantine, semua limitation on travel restriction, terus kemudian izin-izin dari customer atau relevant stakeholder, sehingga proses construction yang harusnya udah jalan 2-3 bulan lalu sampai sekarang belum dapat green light. Overall project mundur, overall revenue generation juga menjadi mundur. Jadi customer kita terdampak, kita pun udah pasti terdampak gitu ya Mbak. Yeah. Mbak Rita ya. Sekarang Bana. Terima kasih Mbak Rita sharingnya. Masih online Bana. Boleh nanya lagi nggak Mbak? Dia karyawan yang langsung dirasakan karyawan seperti apa Mbak? Kalau karyawan limited impact ya, Bu Ripi, karena kebanyakan kita tidak banyak employee, kita mainnya kebanyakan di subcon kan untuk construction atau civil atau segala macam activity yang lain. Mungkin yang kena dampak adalah misalnya kayak dari labor ya, jadi misalnya ada driver yang overtime terpotong, kemudian cleaning service juga. Kalau untuk employee sendiri yang menurut saya low impact ya. Low impact. Bonus juga masih jalan, salary segala ya. Nah, itu satu hal yang sangat bisa disyukuri itu ya di tengah-tengah kondisi yang ada. Ini ada Pak Henok juga membiasakan hal yang tidak biasa. Harga dan varian tempat kami juga berubah dari transport. Boleh cerita sedikit Pak Henok? Itu seperti apa, sampai seperti apa tuh dampaknya di realitanya di lapangan? Jadi begini Bu, di tempat kami ini kan di transportasi ya Bu. Jadi di tempat kami transportasi itu untuk beberapa mobil yang premium, katakanlah Alphard, itu kita sampai memberikan sekat, sehingga antara driver dan penumpang itu benar-benar kita melakukan proses social distancing. Itu yang pertama. Yang kedua, di tempat kami ini saat COVID ada plus minusnya Bu ya. Jadi ada beberapa segmentasi order yang hilang, tapi ada beberapa yang karena COVID muncul. Jadi ketika pesawat itu sedang mengalami masalah untuk proses penerbangan cukup sulit, di kita justru order harian dari yang jaraknya jauh-jauh, yang misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain sebagainya, justru meningkat seperti itu. Mungkin karena orang masih parno atau takut melakukan perjalanan dinas yang komunal atau bersama-sama, sehingga beberapa corporate itu menggunakan jasa kami seperti itu. Jadi hal itu artinya itu belum terbayang. Jadi rate yang kami yang biasanya hanya rate-nya itu mungkin provinsi aja, sehingga harus berputar untuk melakukan proses kalkulasi ulang untuk hal itu. Tapi juga memperhatikan dengan kondisi pandemi di mana masalah keuangan ini kan menjadi masalah tersendiri ya bagi semua perusahaan. Kemudian yang kedua untuk masalah budgeting juga langsung kita melakukan proses koreksi Bu. Ada hal-hal yang sifatnya inefisiensi mau tidak mau kita pangkas seperti itu, sehingga bisa membuat perusahaan ini tetap bisa berjalan seperti itu. Yang terjadi tempat kami. Terima kasih Pak Eno. Ini bagus banget nih sharingnya, bahwa iya memang ada yang kehilangan gitu ya kita in terms of kesempatan bisnis, tapi juga ternyata kita bisa mencermati ada juga yang kesempatan-kesempatan baru yang muncul gitu ya Pak ya.
Jadi bisa mengatasi lah, meskipun mungkin nggak apple to apple atau nggak sama persis. Terima kasih Pak Eno sharingnya. Ini ada pertanyaan, bagaimana membina stakeholder engagement yang efektif di era pandemik ini, mengingat ada elemen personal touch dari pertemuan offline yang sulit digantikan dengan pertemuan online. Ini dari Mbak Anggia Sioming. Thank you Mbak. Nanti kita pulling agak di tengah di belakang ya. Saya go through beberapa slides dulu. Thank you. Terus dari Mbak Meiti, Java, customer itu semua minta pembayaran mundur untuk karyawan ditantang keluar dari zona nyaman. Iya, betul. Memang itu realita yang banyak sekali terjadi. Sekarang saya akan lanjut dulu tapi ya, sharingnya saya dulu nih. Oke. So ya, kita semua jadi menghadapi kondisi new normal. Customer, bisnis, dan karyawan, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita bicara spesifik hari ini adalah, jadi ini pembentukan strategi SDM-nya itu bagaimana? Ya. Ini. Ya. Sekarang kita kalau ngomong strategi SDM atau pengelolaan SDM ya, itu kita pertama-tama harus lihat dulu apa saja sih yang bahan dasarnya ya. Kalau kayak seperti bikin kue itu kan, maaf ya, emak-emak, bikin kue atau bikin konstruksi bangunan gitu, itu kan harus ada bahan-bahan dasarnya gitu. Bahan dasarnya itu apa aja? Itu yang semua yang kita harus petakan. Dan semua pada saat di kondisi COVID ini, ya tentunya harus dipetakan apa dampak COVID terhadap elemen-elemen yang ada atau bahan-bahan dasar ini. Plus jangan lupa, karena COVID, ya, itu COVID itu punya dampak langsung, ya. Tapi juga ada dampak tidak langsung dari COVID terhadap elemen-elemen yang ada ini, gitu. Nanti saya kasih contoh. Contohnya gini, external market, global trends. Sekarang COVID itu sudah pasti di external market itu berdampak terhadap perilaku perilaku customer kita, ya kan? Bagaimana kita harus lihat, misalnya mulai metakan lagi, apakah customer kita itu adalah bisnis-bisnis yang sifatnya esensial atau bukan, ya. Terus kemudian apakah ada bisnis-bisnis yang masih berkembang yang kemudian bisa kita jadikan customer juga. Itu adalah tentang external market kondisinya. Bagaimana dengan kondisi ekonomi nasional dampaknya? Nah itu kalau COVID dampaknya langsung sama perusahaan-perusahaan atau customer kita itu kan dampak langsung. Tapi kalau in terms of dampak dari COVID terhadap ekonomi nasional, terus kemudian berdampak lagi terhadap, ya, kita bicara misalnya peraturan untuk upah minimum misalnya, itu dampak tidak langsungnya kan. Nah itu kita lihat itu sebagai governance atau aturan-aturan yang terdampak oleh COVID itu juga merupakan salah satu elemen-elemen di external market yang kita harus perhatikan. Saya ngambil format ini karena menurut saya ini format yang relatif simple tapi lengkap. Ya, ini saya ngambil dari Strategic HR Management ya di assignment. Jadi kenapa? Karena yang namanya formula strategi HR itu bisa ribuan lah ya. Kita ambil simple tapi yang penting nyampe. Itu uangnya di situ. Nah, terus kemudian yang kedua adalah business strategy. Bisnis strategi kita bagaimana? Apakah business leaders kita itu kemudian langsung memikirkan perubahan bisnis atau tidak? Apakah ada kesempatan bisnis baru atau tidak? Ya, jadi ini yang kita kita juga harus tahu sebagai pengelola dari manajemen SDM ya atau praktisi SDM, kita harus tahu ini bisnis mau dibawa kemana. Hati-hati teman-teman, karena kan gini, saya menyadari bahwa banyak sekali memang kenyataannya di luar sana tuh yang praktisi SDM itu ternyata tahunya belakangan. Ya kan? Jadi business leader godok dulu, yang biasa dilibatkan adalah finance director-nya, terus HR head-nya nggak dilibatkan. Apa yang dilakukan HR head kemudian untuk tahu bisnis strategi? Nunggu. Nah ini yang paling bahaya. Kalau kita sebagai praktisi SDM itu menunggu hasil bisnis strateginya seperti apa. Nggak ada salahnya kalau paling nggak kita duduk, observasi, sudah bisa mengantisipasi. Apakah ada rencana, ada new revenue stream, atau ada inisiatif cost saving, atau apa.
Jadi kita bisa menggodok itu menjadi bagian dari HR strategi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah employee. Jadi apa sih nih? COVID ini dan dampaknya yang langsung maupun tidak langsung seperti apa? Contohnya ya, apakah karyawan itu jadinya perlu ada new skill set? Simple. Kita Zoom aja. Dulu tadi kan ada pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah ini gimana nih ya yang biasanya kita guyup, kita ketemu, kita ngobrol, ngambil keputusan bareng-bareng satu ruangan, sekarang udah nggak bisa. Prosesnya itu apa yang harus berubah? Peran kita bagaimana? Aturan-aturannya apakah harus lebih jelas? Dan skill set-nya itu sendiri. Saya pun masih belajar ya bahwa ternyata menjalankan yang namanya virtual sharing session itu berbeda dengan yang namanya direct sharing session. Kalau direct itu saya bisa biasanya di satu ruangan gitu ya, terus nanti saya bisa jalan-jalan ngobrol, kalau di sana gimana Pak? Yuk kita ngobrol gini-gini, itu lebih interaktif. Terus, tapi kalau dengan Zoom meeting aja contohnya ya, itu nggak bisa. Kita harus yang lebih aktif untuk kasih pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dan harus interaktifnya itu diatur. Nggak alami, nggak 100% alami. Jadi, itu hanya contoh kecil aja tentang pola berinteraksi. Bagaimana dengan pola kerja, proses kerja, ya. Terus bagaimana dengan alokasi dari resource yang ada. Nanti saya akan bicara juga tentang well-being, ya. Masalah kesehatan mental itu di era COVID ini menjadi sangat penting, menjadi menonjol. Tidak hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental. Dan juga menyiapkan mental kita kalau ada apa-apa, anggota keluarga, atau bahkan kita sendiri, kalau sampai bersinggungan dengan COVID itu seperti apa. Ya. Tapi di luar itu, dengan kondisi perusahaan pun, tadi itu bersyukur bahwa, saya sih senang dengarnya bahwa karyawan nggak terdampak karena jumlahnya kecil, tapi yang harian itu, kalau di construction itu terasa, misalnya gitu. Kadang-kadang karena kita tidak menanyakan, kita tidak tahu bahwa ternyata karyawan itu cemas. Ya aku sih sekarang masih terima gaji, alhamdulillah masih terima bonus. Tahun depan nggak tahu. Itu juga terkait sama well-being. Nah ini yang berkaitan dengan employee itu sangat penting, makanya ada istilahnya employee listening. Bagaimana kita bisa cari tahu apa yang diperlukan oleh perusahaan dan oleh karyawan itu sendiri untuk kemudian maju ke depan bersama. Itu harus menjadi part dari HR strategy. Kemudian corporate culture. Apakah selama ini budaya perusahaannya itu mungkin selama ini udah baik-baik aja ya, tapi begitu semua orang tersebar, ya nggak semua bisa masuk ke kantor, ya bahwa atasan harus mengelola tim yang tersebar di rumah masing-masing, itu bagaimana pengaruhnya terhadap budaya perusahaan, budaya kerja kita, bagaimana pengaruhnya terhadap produktivitas, bagaimana apakah kita semua itu, apakah perusahaan, karyawan-karyawan, manajemen itu sudah punya yang namanya growth mindset dan agile, lincah mengantisipasi situasi, ya, dan berkembang dari situ. Selanjutnya juga, nah kita juga harus lihat nih, kita tuh punya competitive advantage itu apa? Apakah perusahaan kita itu memang justru dalam era COVID ini punya kelebihan dan itu menjadi satu kekuatan. Misalnya kalau kita di bidang farmasi, ya, atau kemudian di bidang teknologi, ya. Terus apakah kemudian karyawan kita tuh cenderung banyak yang muda-muda? Berarti harapannya mereka itu lebih liat ya, lebih tangguh dan lebih mudah menggunakan teknologi, misalnya. Apakah perusahaan kita ini desainnya itu sudah fleksibel dan siap mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada? Nah, kemudian satu lagi yang tentunya harus masuk ke HR strategi adalah ini. Kita ini ngurusi orang sak kampung, sak perusahaan. Lah, kita sendiri bagaimana? Apakah kita sebagai praktisi SDM dan tim kita, para praktisi SDM juga di level yang berbeda-beda, itu punya skill set-nya, mindset-nya untuk mengurusi semua ini. Apakah clear tugas-tugasnya? Apakah clear perubahan-perubahan ini dan dampaknya terhadap ekspektasi terhadap kita sendiri? Itu harus menjadi masukan untuk bagaimana kita membentuk HR strategi.
Ya. Dan semua ini harus kemudian kita lihat dampak langsung, dampak tidak langsung dari COVID-19 serta ke depannya ini. Jadi tidak hanya COVID-19 direct impact ya, juga tapi juga gini, COVID-19 itu kemudian membuat perusahaan-perusahaan terbiasa kerja dari rumah. Memungkinkan kerja dari rumah atau dari mana aja. Salah satu efeknya itu kemana? Building management terhadap gedung-gedung dan penyewaan gedung-gedung, penyewaan ruang kerja. Kalau yang ruang kerja yang modelnya tuh seperti WeWork dan lain-lain, itu mungkin bisa jadi malah lebih untung nanti ke depannya. Tergantung pintar-pintarnya menyikapi perubahan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa jadi sudah pernah lihat ini ya, bahwa karena COVID-19 ini dari Dikut, itu ada potential losers dan potential winners. Jadi pertanyaannya sekarang adalah perusahaan di mana Anda berada, itu ada di mana? Apakah sebagai A, potential loser, B, potential winner, netral, ya ada yang hilang lah revenue stream-nya, tapi juga ada yang baru, atau pada saat ini kita nggak tahu nih. Nah, ini yang dari dari Dikut analyst ya, itu melihat bahwa potential loser itu tourism, ya leisure, nih penerbangan, maritim, otomotif, ya, terus construction, real estate. Nah, kemudian karena banyak delay juga kan, manufacturing yang non-essential, financial services, edukasi, oil and gas ini netral. Nah, yang menarik nih, edukasi ini nggak semuanya menjadi potential losers. Karena ternyata edukasi yang sifatnya berbasis teknologi itu justru gila-gilaan naiknya. Ya. Jadi ini makanya ini nggak sepenuhnya seperti ini, makanya ini juga warnanya kuning karena tergantung kesiapannya terhadap untuk menghadapi perubahan ini dengan menggunakan teknologi. Agrikultur dan agribisnis. Karena sekarang semuanya lah yang kayak esensial, apalagi nggak usah agrikultur. Itu saya sampai kaget-kaget juga itu kalau ngelihat ada lelang tanaman yang di no brand plan. Masa satu pot tanaman yang kemarin tuh dulu kalau beli itu paling cuma berapa sih 25.000, itu bisa dilelang kena kemarin itu harganya 95 juta. Karena saking orang itu sudah desperate ya cari hiburan gitu ya. 95 juta itu gila. E-commerce semua nggak usah lah, kalau bisa nggak usah belanja ke pasar langsung, padahal buat saya itu kenikmatan tersendiri, hiburan tersendiri, ke pasar, ke supermarket ya. Tapi ternyata untuk demi keamanan, kesehatan, e-commerce maju. ICT, nah ini, semua, saya tadinya sempat di Indosat, semua telco ini sekarang panen malah. Personal and healthcare, termasuk medical, ya, dan food processing dan retail. Sekarang pertanyaannya adalah, bapak-bapak dan ibu-ibu itu perusahaannya itu apakah potential losers, potential winner, netral atau tidak tahu? Boleh di-share sedikit? Ini pertanyaan berikutnya. Sorry. Saya tutup dulu sharing. Gimana? Bisa di-share di ini? Di chat-nya? Jadi nanti kita bisa saling sharing. Perusahaannya siapa yang dilihat sama oleh bapak-bapak ibu-ibu adalah potential loser, ya, atau kemudian satunya adalah potential winner. Netral itu berarti bisa ya ada yang naik, ada yang turun, jadi net itu masih aman lah gitu. Atau kemudian juga malah kita nggak tahu, belum tahu, atau saya nggak tahu, nggak punya visibility. Saya yakin tapi meskipun nggak lihat data, kita tuh punya sense. Ada yang bersedia untuk sharing? Ditulis di chat dulu aja. Siapa yang perusahaannya dilihat sebagai potential loser karena COVID, sebagai potential potential winner. Di sini apakah ada yang dari bidang perhotelan? Ada ya? Ibu, ada yang di hotel kah? Yang bidangnya perhotelan? Kalau ini ada, saya lihat tuh sisi itu berarti teknologi kalau nggak salah ya. Kenapa Mbak?
Enggak, yang perhotelan saya belum tahu apakah ada. Tapi ini saya lihat ini ada yang teknologi nih dari PT Sisi, Bapak atau Bu Hani nih. Kalau nggak salah, kalau Sisi ini IT-nya Semen Indonesia Group ini. Terus ada yang dari perkebunan, ada Bu Nesia, properti itu Bu Anita, ada dari BPD perbankan. Wah, perbankan ya. Nih, dari Bapak Perdana, Geosistem, sampai Agustus potensi loser. Oktober sekarang mulai merangkak naik. Oke, di konstruksi ya. Ini Pak Henok juga potensial loser, cuma ada sela-sela atau ceruk-ceruk income. Oke. Bisnis villa itu berdampak sekali ya. Jadi hotel atau ini ya, akomodasi. Jadi kenapa Traveloka itu sampai sudah melepas 900 karyawan ya di Asia Tenggara. Terus kemudian Airbnb itu dalam waktu 5 bulan itu mereka ruginya itu mulai lebih besar daripada revenue yang mereka dapat selama ini yang dibangun kalau nggak salah dalam waktu 8 tahun. Ya, sampai seperti itu. Terus kemudian Pak Johan, boleh tahu nggak ini bidangnya apa ya Pak ya? Dan Pak Sayekti, boleh share dikit potensial loser sampai vaksin terungkap, bisa share dikit Pak? Johan ini apakah Pak Arif Johan? Oh, manufacturing. Boleh tahu manufacturing apa Pak? Oh, ini bahan baku plastik, biji plastik tuh Bu Ripi. Biji plastik. Oke, iya. Master batch tuh. Master batch. Kalau Pak Sayekti? Dengan Bu Sayekti, Bu. Oh, Bu Sayekti. Aduh, maaf. Mohon maaf tadi videonya saya off-kan. Iya Bu, saya di manufacturing. Kebetulan kita industri packaging khususnya semen packaging Bu. Jadi memang di awal-awal pandemi sempat turun juga sih. Tapi alhamdulillah mulai Q3 semoga sampai dengan akhir tahun nanti growth-nya bagus Bu. Jadi ya on the track lah terhadap RKAP-nya kita. Amin. Nah, terus tadi ini ada Pak Rudi Harahap. Boleh tahu Pak, bidangnya apa Pak? Jawa Pos Group itu Bu. Oh, Jawa Pos Group. Nah, ya. Itu memang nggak hanya Jawa Pos, tapi saya juga tahu ada grup-grup lain di bidang media, terutama tulis, itu yang yang merasakan dampaknya itu sangat kuat gitu. Dari rumah sakit healthcare, itu boleh cerita sedikit, itu kondisinya jadi sekarang seperti apa? Ini Pak Kikit. Kalau ini Pak pasti ya, karena ada Teguh Waluyonya. Pak Kikit bagaimana Pak Kikit? Bisa cerita sedikit? Stabil, oke. Nah ini kalau yang rame-rame kemarin itu kan karena rupanya kalau rumah sakit kebutuhannya naik, itu juga mungkin cost-nya bagaimana tuh Pak? Dan resikonya itu kasihan tuh kalau kita melihat healthcare practitioner, jadi dokter dan lain-lain, itu yang resikonya tinggi dan rumah sakit itu ke area yang jauh. Halo, ya Pak? Ya. Oh, sorry Bu Novi tadi lagi di jalan. Oh, Pak Rudi. Iya. Pak Rudi mau sharing, Pak. Iya, kita kalau majority yang di media memang suffer banget Bu di awal-awal kena COVID itu. Saya kira semua perusahaan media cukup pukul lah. Memang di Q3 sih ada optimisme mulai growth lagi, cuman memang nggak bisa kembali ke seperti dulu ya. Nah, jadi memang kita harus ya terus berinovasi, kalau enggak ya akan jadi lose terus. Ya. Paling enggak survive dulu lah sampai dengan akhir tahun ini gitu. Dan realitanya itu sekarang di Eropa kan mulai ada second wave ya. Ini kalau di Indonesia sih masih tinggi terus, kita high risk, masih tinggi terus, nggak turun tapi jadinya ya rata tinggi. Kalau mereka itu justru di Eropa itu tinggi, udah mulai turun, orang merasa aman. Nah, karena merasa aman, itu malah kena spike-nya tinggi lagi. Ini yang sedang dialami di Amerika maupun di Eropa. Nah, tapi saya kembali lagi. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk sharing-nya. Saya share lagi.
poin saya jadi di sini adalah kita benar-benar harus tahu perusahaan kita itu jadinya larinya tuh di mana. Ini saya share beberapa temuan-temuan ya atau hasil riset atau survei gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah perusahaan-perusahaan kita itu bisa pivoting misalnya atau bisa cari celah-celah gitu kan. Nah, ini ternyata dari hasil survei ya World Economic Forum itu ada top 10 resiko ya. Satu, global economy. Ya, jadi bisa jadi bisnis kita oke, tapi karena resesi ya otomatis buying power turun. Terus kemudian penutupan perusahaan-perusahaan yang besar itu juga berpengaruh, serta konsolidasi industri karena adanya itu beratnya beban ekonomi. Terus kemudian karena orang-orang ini yang menarik nih, yang bisa jadi sangat relevan terhadap praktek SDM dan apa yang kita bisa lakukan ya. Kalau in terms of global economy rasanya kan agak susah tuh. Tapi ini, cyber attack, data fraud, karena sustained shift in working patterns. Maksudnya adalah karena banyak orang kerjanya itu nggak sentral di kantor, ya terutama yang sudah menggunakan teknologi. Ini Zoom pun aja ya, itu di awal-awal kan semua orang pakai Zoom. Wah, itu share price-nya Zoom tuh naik gila-gilaan. Sampai kemudian terjadi kejadian ini kan, ternyata Zoom itu mudah sekali untuk di-hijack, di-attack. Turun langsung share-nya. Share-nya turun, terus kemudian kesempatan dong buat kompetitornya juga untuk kemudian jualan virtual meetings facilities ya atau virtual seminar facilities. Itu kompetitornya muncul. Nah, tapi ini sesuatu yang buat praktisi SDM itu perlu disikat, perlu dicermati. Karena jadinya orang bawa pulang data. Orang kerja dari rumah, dari mungkin ke depan kalau udah ada vaksin pun dari kafe, karena yang namanya flexible working itu menjadi bagian dari praktek sehari-hari nantinya. Itu yang suka lupa adalah enaknya diingat, tapi yang pagar-pagarnya itu dilupakan. Ini adalah salah satu yang kalau kita bicara kita men-shape strategi HR, itu salah satu yang mesti kita perhatikan juga. Terus kemudian kita bicara ini, failure of industrial sector in certain countries to properly recover. Nah, ini recovery-nya ya. Kemudian gangguan di global supply chain. Banyak perusahaan kan mengandalkan import-ekspor. Nah, kalau antar negara aja udah bermasalah, itu jadi berdampak juga. Nah, ini. Terus tighter restriction in the cross-border movement of people and goods. Orang jadinya nggak bisa berpindah-pindah tempat, barang pun demikian. Kalau di perusahaan-perusahaan yang skalanya nasional, itu kan seringkali kita itu memutar orang ya, relokasi orang, baik terutama di bagian komersial ya, sales ya. Itu jadinya pusing tuh. Itu sesuatu yang kita perlu pikirkan. Kami di Sampurna kan juga banyak sekali ya area. Nah, itu kan kami sebagai bagian dari praktek untuk mengembangkan talenta, sekaligus memastikan pengelolaan area bisnis kita itu, area sales itu kita bagus, kita putar orang. Nah, sekarang dengan kondisi kayak gini gimana? Orang di awal pandemi kita pulang, ya bagi yang mau pulang silahkan pulang kok. Karena kan kita mikirin keselamatan mereka. Ya, itu berpengaruh terhadap praktek kerja, ya pola kerja yang ada di perusahaan. Itu kita mesti pikirin tuh dampaknya tuh, bahwa pergerakan itu jadi terbatas. Nah, terus kemudian ada nggak kemungkinan outbreak COVID-19 sekarang sudah mulai ada lagi. Nah, terus dampaknya terhadap penyakit-penyakit lain. Antisipasinya bagi perusahaan gimana? Dengan medical cost, dengan contingency plan. Kalau maaf kata ya, walau alam, kalau sampai ada apa-apa dengan orang yang kritikal buat bisnis kita tuh apa yang kita akan lakukan? Itu tuh sebenarnya semua yang harus kita pikirkan sebagai pengelola SDM. Ya, jadi contingency plan. Ya, kalau yang economic collapse itu kita nggak usah bahas lah di sini ya, dan yang di bawah-bawahnya ini. Jadi itu adalah strategi
HR, strategi pengelolaan SDM post-COVID itu nggak main-main. Kita mulai harus dengan serius memikirkan semua ini dan kemudian juga membuat business leaders itu lebih memperhatikan lagi. Kalau dulu tuh banyak sekali perusahaan yang udahlah pokoknya urusan orang itu, asal itu talent tuh adalah di market. Kita percaya sama orang-orang kita. Everything is okay. Lu urus aja yang penting kesejahteraannya oke. Terus kemudian kita punya skill set yang diperlukan, dan kalau nggak punya apa belum punya pun ya udah di-train lah, kemudian dikembangkan lah caranya gimana, pikirin deh PNC gitu HR ya. Sekarang ini nggak bisa kalau kita sendiri lagi. Jadi ini pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan udah mana yang perusahaan Anda gitu ya, potential loser, winner, netral, atau kita nggak tahu. Pertanyaan berikutnya, ada ya kayak bapak-bapak dan ibu-ibu, apa rencana bisnis perusahaan Anda untuk mengatasi kondisi pasar dan ekonomi? Karena tadi kita bicarakan ya, risknya itu apa aja. Apakah rencana bisnisnya itu untuk efisiensi proses produksi? Bisa jadi mengubah proses produksi dan pola kerja, atau bahkan mengurangi produksi. Yang bisa jadi efeknya adalah mengurangi karyawan, ya, atau bahkan menutup fasilitas. Atau kemudian membuka bisnis baru, membuat produk baru. Ya. Bisa jadi ada, kalau kita bicara transportation ya, sebetulnya sekarang ini yang lagi berjaya itu logistik. Sampai-sampai bapak-bapak dan ibu-ibu ini, Bluebird pun tadinya kan istilahnya itu ngangkut orang ya. Bluebird pun akhirnya bermain juga ke logistik. Bluebird itu berperan sekarang, salah satu yang jasa yang dibuka adalah ngantar barang. Tadinya kan nggak bisa ngantar barang, ngantar orang kan. Mereka kemudian mencari celah, mencari kesempatan bagaimana bisa tetap menggunakan fasilitas yang mereka punya, ya, kemampuan skill set dan istilahnya itu competitive advantage-nya mereka untuk kemudian ya ini bikin bisnis baru, ya, jadi kreatif. Atau justru kita nggak tahu rencana bisnisnya untuk mengatasi kondisi pasar ekonomi itu gimana gitu, pasrah aja gitu. Ya. Ada yang bersedia untuk sharing kah gitu, perubahan-perubahan yang ada? Jadi apa nih dalam bisnis yang kemudian kita mulai sikapi dan kita mulai harus antisipasi? Oke. Bu Sayekti, nah sekarang udah benar ya Bu ya, gitu. Efisiensi di semua lini. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Oh ini ada Bu Anggia nih. Status Indonesia resesi saat ini, strategi resiko sosial dari masyarakat sekitar unit kerja. Oke, thank you. Nanti Mbak Novi, aku minta tolong nanti diingetin ya, ada 2 pertanyaan dari Bu Anggia ini. Iya. Nah, tapi sekarang saya mau tanya, atau mungkin Bu Sayekti mau share Bu, efisiensi semua lini itu contohnya yang dialami itu seperti apa? Karena kadang kita bicara satu kata, tapi satu kata itu di kepala setiap orang bisa beda-beda. Pak Heno, membuat hot issue menjadi bagian dari protap SOP. Mobil Alphard aja kita bikin sekat. Oke. Yang penting aman, Pak. Itu kan ya, sempat ada masanya di Jakarta tuh Grab itu pinter. Mereka langsung launch, padahal nggak semua loh. Itu antara penumpang sama pengemudi itu ada sekatnya ya. Gojek kalah cepat. Dan itu udah viral. Ya, orang-orang akhirnya milih, aku mendingan naik Grab aja deh, kayaknya rasanya lebih aman. Apakah sudah pasti lebih aman? Nggak tahu. Tapi itu pentingnya kita tuh bisa cepat tanggap, menyikapi yang terjadi di luar, ya. Dan zaman di era sosial media ini itu juga jadi elemen penting juga. Itu yang mesti kita pikirkan juga gitu. Apakah kemudian marketing itu, HR mungkin menyarankan, marketing itu loh, boleh dilihatin kalau kemarin-kemarin kita nggak ada di sosial media, ini mungkin udah waktunya nih gitu. Itu dampaknya bisa sangat besar ya. Oke. Ada yang mau share juga? Tadi yang share itu Bu Sayekti, Pak Heno, itu jadi ada perubahan proses atau fasilitas, bukan fasilitas ya, servicesnya yang diberikan itu seperti apa ya. Ini benar-benar bagus nih Pak. Kalau ini saya tahu ada teman saya yang menjadi marketing advisor
ya, atau konsultan buat salah satu perusahaan transportasi juga. Pinter dia. Ini perusahaan transportasi, tapi yang dijual tuh apa? Pas kemarin bulan Agustus dia udah mulai berani. Sebelum rame-rame cuti bersama ya, itu dia jualannya adalah kami bersedia sanggup mengantar bapak-bapak dan ibu-ibu kemana saja. Jadi dianggapnya itu kalau traveling itu jadi paket kan, jadi satu luxury tour kan gitu. Satu Alphard isinya berapa atau itu diantar ke titik mana aja cuma dengan harga sekian. Yang penting jalan. Mungkin profit nggak ada, tapi yang penting jalan dulu, bisa tetap survive. Kreatif-kreatif. Jadi yang dijual itu wisata alam, karena terbuka, berjarak, dan lain-lain. Terus kemudian yang dijual oleh sama mereka itu satu paket dengan villa-villa, terus ditunjukin gitu ya, bagaimana villanya itu disanitize gitu. Jadi ini kembali lagi. Terus jangan salah, ini ada juga loh tempat-tempat villa-villa yang tetap beruntung, tetap jalan. Tapi usahanya untuk memarketkan bahwa dia itu usaha untuk menjaga dari COVID itu sangat kuat. Marketingnya yang capek, ya. Tapi berdampak ya. Oke, saya lanjut dulu. Oh, membuat produk baru, UMKM kemeja. Boleh cerita nggak? Ini menarik nih. Terus BPD Bali, transaksi tunai, iya menjadi non tunai itu. Nah ini saya tadi waktu bilang di sini ada banking, itu benar-benar tuh. Jadi sekarang ini transaksi non tunai itu naik daun sekali. Aplikasi-aplikasi untuk non tunai itu juga naik daun. Jadi di Sampurna itu di SRC, Sampurna Retail Community, jadi di warung-warungnya itu sudah mulai banyak, semakin banyak yang istilahnya, jadi istilahnya punya, kita tuh ada pojok bayar listrik, telepon, pulsa dan lain-lain itu nggak cash lagi. Tapi kalaupun cash itu dibantu untuk menjadi cashless. Bayar cicilan dan lain-lain itu jadi di sana itu orang membayarkan, ya kita bisa mengerti ya, ini ekonomi bawah ya. Itu dia masih bawa cash. Banyak yang masih cash. Dibawa ke sana, dibantu proses cashless-nya itu di pojok bayarnya kita kan gitu. Ya, jadi memang betul ini transaksi tunai menjadi non tunai. Oke, hanya fokus terhadap produk lama nih Pak Rizkon. Tadinya fokusnya terhadap produk lama menjadi produk unggulan, melihat peluang yang ada sesuai tren. Oke, nah ini trennya gimana nih Pak? Ini menarik nih, karena sebetulnya kan dunia garment itu katanya terdampak sekali ya, terdampak sekali. Orang-orang itu nggak hang out, nggak jalan-jalan. Coba ya, emak-emak, tasnya pada nganggur, sepatu hak tinggi pada nganggur, masa mau dipakai buat siram-siram tanaman? Kan ya nggak mungkin kok. Nah, itu turun tuh semuanya tuh. Terus gimana? Nah, buat kita sebetulnya sekarang ini salah satu kesempatannya itu adalah baju yang nyaman, nggak panas, nggak semua orang itu bisa pakai AC 24 jam kan begitu ya, dan nggak sehat juga, sebisa mungkin tuh yang alami. Tapi baju yang nyaman dipakai untuk Zoom meeting. Yang trennya itu warnanya membantu orang itu agar lebih kinclong pada saat Zoom meeting. Yang bawahannya itu yang dipakai itu nggak bikin pegel gitu ya. Kenapa? Kalau jalan-jalan di luar kan maunya pengen kelihatan langsing gitu kan ya. Nah, itu kalau saya. Nah, kalau di sini sesek kan gitu ya, duduk capek gitu ya kalau pakai baju yang seperti itu. Kemudian nah itu, thank you Pak Rizwan. Masuk ke marketplace secara online. Iya. Jadi UMKM kita pun ya tidak hanya perusahaan-perusahaan besar seperti yang dikelola bapak-bapak dan ibu-ibu, itu justru sekarang itu lebih cepat beralih ke marketplace digital ya, dan memang nggak bisa enggak ya. Oke, tapi itu berarti butuh apa dari sudut HR-nya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya balik ke situ dulu lagi ya. Jadi butuh apa jadi selanjutnya? Oke. Bentar ya. Tadi kita sampai sini. Oke, ini kan tadi kita di sini ya.
sekarang berarti sudah waktunya dengan kalau kita sudah mulai tahu ya apa saja itu yang menjadi tantangan kita ke depan, itu kita mulai harus mengidentifikasi area of fokus kita. Fokus kita tuh mau di mana? Ya. Ini saya ambil contoh yang sering saya intinya yang saya pakai ya, bahwa nggak ada bisnis yang bisa bertahan bahkan berkembang kalau orang-orangnya itu juga nggak agile, culture kerjanya juga nggak agile, nggak lincah, nggak lentur. Nah, untuk memiliki agile people and culture ini untuk menjalankan sustainable business growth, terutama di era COVID ini, itu apa aja yang diperlukan? Dan apakah ada elemen yang baru muncul gara-gara si COVID? Ternyata ada. Saya ambil contoh ya. Kalau kita bicara people, orang-orang, karyawan, pekerja, leaders, ya, jadi semua itu yang punya istilahnya itu agile itu tidak hanya lincah sebetulnya. Kalau bahasa Jawanya itu trengginas. Trengginas itu tidak hanya lincah tapi bisa antisipasi ya ke depannya. Terus fleksibel, adaptif ya. Dan kulturnya juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah sering ya mendengar yang namanya growth mindset. Ini bisa jadi topik bahasan tersendiri. Growth mindset tuh gampang diomongin, tapi dalam keseharian kita tuh belum tentu itu sesuatu yang mudah dijalankan. Atau kita tidak secara sadar, ternyata kita gampang banget ngomong, nggak ada kesempatannya. Oke, saya memang selama ini terbiasa kerja ya kayak gini. Nah, itu namanya fixed mindset. Growth mindset itu justru yang sekarang diperlukan di semua jajaran, ya, untuk memastikan orang itu bisa satu, bahwa percaya dan kemudian melakukan tindakan ya berinisiatif untuk mengambil alih ya kontrol terhadap diri, lingkungan dan masa depan ya circle of influence-nya itu untuk kemudian bisa melihat kesempatan ya growth mindset. Tapi ternyata terus kemudian gimana nih? Kalau growth mindset itu kan namanya mindset kan mindset kita. Kalau di HR sebagai praktisi SDM, kita itu punya kewajiban tidak hanya, nggak usah ngomongin growth mindset orang lain dulu deh. Praktisi HR-nya sendiri punya growth mindset apa enggak? Kalau dikit-dikit ngomong, ya memang kondisi bisnis kayak gitu mau diapain? Ya kita tunggu aja. Hati-hati. Apakah itu gampang? Growth mindset tuh banyak kok. Kalau kita Google itu checklist-nya itu seperti apa sih growth mindset? Tinggal nanya sama kita. Boleh minta di silent. Apakah kemudian kita sendiri dalam respon kita terhadap situasi di lingkungan itu sesuatu yang mencerminkan growth mindset atau enggak? Jadi praktisi HR-nya harus duluan dong. Lah orang kita kemudian minta orang-orang lain punya growth mindset. Ada satu lagi yang ternyata sangat menonjol selain growth mindset itu sendiri. Karena growth mindset itu kan berawal dari diri. Kita berharap itu menjadi satu hal yang muncul di tiap manusia, tiap orang yang ada terkait dengan perusahaan, karyawan kita, pemimpin kita. Tapi ada satu lagi yang ini menjadi satu tren tersendiri, bukan tren, satu kebutuhan yang muncul tersendiri. Itu empathic leadership. Baru aja 3 hari yang lalu saya berdiskusi dengan beberapa HR directors di level regional ya, bukan di Sampurna Philip Morris, tapi banyak perusahaan dari Gojek lah, kemudian bidang insurance lah, macam-macam di Asia Pasifik. Ternyata sekarang itu kita ini sudah mulai bergeser kebutuhannya dari yang namanya heroic leadership. Orang kalau di atas sudah jadi CEO, jadi direktur, itu pahlawan. Atau seseorang yang dianggap harus lebih tahu dari yang lain, yang harus memiliki kemampuan lebih dari yang lain. Tapi ternyata di era COVID ini yang muncul dan yang dibutuhkan justru empathic leadership. Kita pernah dengar yang namanya authentic leadership ya. Sekarang yang muncul itu ternyata empathic leadership, bahwa semua people manager, orang yang punya anak buah itu harus punya yang efektif itu yang bisa tetap menjaga agar timnya itu produktif, timnya itu sehat. Tadi kan kita bicara ya, ini managing orang-orang yang kesebar itu gimana nih gitu. Ternyata kuncinya salah satunya di empathic leadership.
empathic leadership itu berarti bahwa karyawan itu ya atau tim itu berharap pimpinannya itu bisa lebih mengerti, berempati terhadap kondisinya mereka. Berempati itu tapi nggak berarti kemudian toleran sampai di titik itu kemudian mengalahkan itu ya prioritas-prioritas, bukan itu. Tapi empathic leadership itu yang shifting, yang maksud saya itu adalah shifting ke empathic leadership yang bahwa itu lebih diperlukan untuk membangun produktivitas, membangun kesejahteraan fisik dan mentalnya karyawan. Itu justru sekarang di empathic leadership. Nah, ini yang kita bicara soalnya ini bagaimana orang itu bisa kemudian energize, bisa fokus, bisa kemudian malah punya inisiatif untuk cari kesempatan-kesempatan mengembangkan bisnis agar bisnis itu nanti bisa sustainable bahkan berkembang. Ya. Jadi poin saya adalah growth mindset sudah lama banyak yang diomongin Mas Ilmi, ini nggak gampang menemukannya. Tapi yang muncul yang baru ini adalah empathic leadership ini. Ya. Kemudian apalagi kalau kita bicara area fokus, ini sambil ngobrol nanti teman-teman bisa cerita juga atau di chat itu tolong ditulis aja gitu. Bagaimana nih kondisi growth mindset dan empathic leadership di perusahaan tempat bapak-bapak dan ibu-ibu berada. Terus kemudian juga bagaimana dengan talent pipeline? Tadi saya sempat cerita gitu. Ini gimana ini kalau tahu-taunya ada apa-apa dengan orang yang posisinya itu sangat kritikal buat perusahaan kita. Kita punya nggak immediate replacement? Ya, apakah kita sudah menyiapkan? Ini bukan yang kita ngarep jelek ya, tapi kita untuk menjaga agar bisnis tetap bisa jalan gitu. Kalau taunya ada satu, bahkan nggak hanya yang level tinggi, misalnya saya sempat pernah ngalamin nih di salah satu mantan perusahaan ya, itu ada teknisi loh, manajer pun bukan, tapi ternyata dari semua karyawan yang ada, dia di kantor pusat, teknisi ini makhluk langka rupanya. Dan orang suka lupa bahwa kalau sampai ada apa-apa sama dia itu kasarnya itu kuncennya gitu. Yang pegang kunci itu dia. Itu kalau sampai ada apa-apa, udah. Kita bisa diatasi bisa. Tapi kenapa kita harus antisipasi gitu ya untuk krisis. Terus kemudian yang satu lagi yang saya mau angkat di sini yang selama ini banyak tidak muncul ke permukaan, ya dianggapnya sejahtera itu ya sejahtera pokoknya compensation benefit-nya oke. Itu enggak juga, well-being. Jadi tren lainnya juga perusahaan-perusahaan Fortune 500 dan lain-lain itu sudah mulai sebetulnya mulai tahun lalu itu mulai muncul tuh diskusi-diskusi tentang well-being management. Tapi berkat COVID-19 ini ternyata yang namanya mental health ya, kesejahteraan secara mental, secara intelektual itu semakin muncul, tidak hanya sejahtera secara fisik. Jadi well-being management, kondisi kesejahteraan karyawan dan pemimpin-pemimpinnya itu sekarang di perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu itu seperti apa? Apakah kadang-kadang kita gini, ya mereka aman kok Bu, iya aman secara fisik, secara mental gimana, secara emosional gimana? Tadi saya sempat bilang dampak langsung dari COVID maupun dampak tidak langsung. Bagaimana dampaknya terhadap orang-orang yang sekarang harus bekerja di rumah, terutama ini perempuan yang bekerja di rumah dan anaknya masih kecil-kecil. Apa yang kita lakukan untuk membantu mereka? Apakah kita mampu membantu mereka? Apakah kita bisa cari cara yang kreatif untuk membantu karyawan perempuan atau keluarga yang dengan punya anak-anak yang masih usia sekolah untuk bisa kemudian tetap produktif dan tetap happy kan gitu. Jadi diskusi well-being ini menjadi satu topik yang hot tersendiri. Pertanyaannya adalah apakah itu menjadi area of fokus Anda? Ya. Dan dampaknya yang itu bagaimana gitu. Apakah leaders ya, business leaders itu aware? Ini menarik nih. Seringkali mereka nggak aware loh. Dan maaf kata tapi sayangnya juga di Indonesia itu bahkan kita itu counseling itu masih dianggap kalau lo nggak bisa ngatasi masalah lo sendiri ya berarti lo lemah. Padahal itu salah. Orang yang hebat, orang yang kuat itu justru orang yang bisa menyadari kelebihannya dia, kelemahannya dia, dan apa yang dia perlu bantuan dari orang lain untuk membantu mengatasi masalah dia. Ya, jadi well-being management ini menjadi satu
kebutuhan tersendiri. Pertanyaannya ini kondisi di tempat Anda itu bagaimana, dan apakah itu perlu menjadi area of focus Anda dalam membangun strategi HR ke depan. Berikutnya yang masih people and culture itu agile culture dan new ways of working. Nah, ini contohnya adalah jangan dianggap bahwa mengelola remote worker, jadi tim yang tersebar itu mudah. Tadi Mbak Anggia ya yang nanya kan, ini gimana nih cara menggantikan interaksi, ya. Jadi dampak emosional interaksi kita itu yang tadi biasanya duduk bareng, kadang-kadang ngobrol kalau ada masalah itu di teman-teman saya di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya itu ada, atau di klien saya itu apa? Kalau ada masalah tidak diselesaikan antara dua leaders, itu tidak diselesaikan di meja meeting. Diselesaikannya malah di pojokan sambil ngerokok bareng atau ngopi bareng. Nah sekarang gimana coba? Ada nggak cara lain? Nah ini kita itu namanya itu new ways of working, agile culture. Proses kerja apakah kemudian itu harus tetap sama atau bisa berubah? Bagaimana kita mensimplifikasi proses-proses yang ada agar keputusan bisa diambil dengan cepat, action bisa lebih efektif. Itu masuk ke area agile culture dan new ways of working. Ini apa nih yang mesti berubah nih? Karena dampak COVID itu bagi perusahaan kita dan karyawan kita. Ya. Nah dari sini baru kita bisa bicara sustainable business growth. Idealnya ada dengan adanya teknologi, ya, nggak ada teknologi pun nggak apa-apa, pakai Excel, pakai apapun. Tapi poinnya adalah akan memudahkan bagi praktisi SDM kalau kita itu menyajikannya waktu bicara dengan top management, dengan pihak karyawan dan luar itu data driven, menggunakan data-data yang ada. Ya, makanya saya ambil contoh tadi itu ada beberapa ya hasil survei di luar. Ini datanya seperti ini. Cari tahulah data driven kan ke karyawan bagaimana dampaknya. Cari tahulah bagaimana dampaknya sama perusahaan dari lingkungan ya bisa lingkungan sosial, bisa jadi dari partner bisnis dan atau dari customer ya. Data driven and digital sampai kemudian kita bisa kemudian istilahnya itu memastikan ya dari data-data ini bahwa business growth itu penting juga, ini dampaknya ke orang misalnya, bahwa bisnis kita itu clear in terms of visinya ya dan purpose-nya. Kenapa? Karena orang itu semakin capek ya dengan kondisi corona ini, semakin lelah. Kalau ditanya, coba survei deh, quick survey. Kalau lagi ngumpul rame-rame, pertanyaan pertama adalah apa yang Anda rasakan sekarang? Kami pun menjalankan itu dan kami concern pada saat yang muncul tulisannya adalah capek. Kalau capek itu maksudnya capek apa? Ya kalau kita ada Zoom meeting segala macam itu bisa loh ditanyain. Capek fisik, capek mental, dua-duanya. Capek itu hati-hati. Karena kadang-kadang ternyata capek itu karena kita ngerasa capek ngerjain kerjaan yang numpuk. Prosesnya tetap sama, padahal kondisinya sudah berbeda. Dan kita lupa visi perusahaan kita. Kita sama-sama ada di perusahaan ini buat apa sih? Why are we here? Buat apa? Purpose-nya itu apa? Itu harus diingatkan kembali. Dan visi dan purpose ini, saya pribadi selalu melihat bahwa ada visi purpose perusahaan dan ada visi purpose pribadi. Itu nggak ada salahnya, ini masa-masa yang tepat untuk kemudian membantu karyawan maupun pimpinan untuk melihat kondisi kita itu seperti apa sekarang. Karena ini nanti akan membantu ya, dampaknya ke ini nih. Well-being management, growth mindset, empathic leadership. Ya, jadi muternya memang ke sini. Ekspektasinya agile culture new ways of working ini memang untuk kemudian dengan ada visi yang purpose ini, yang dilihat itu visi purpose-nya. Jangan sampai kemudian lupa visi sama purpose, yang difokuskan itu adalah proses kerja. Bisnis yang sekarang ini. Jadi makanya terkotak gitu. Kemudian sampai menjadi adaptive business. Adaptive business yaitu, bisa nggak kita pivoting nih? Fokusnya itu bergeser, kayak contohnya Bluebird yang tadi saya sebut tadi itu. Terus kemudian ya banyaklah bisnis yang lain. Hal yang kecil-kecil aja. Saya kenal ada tour operator, ya skala kecil. Ini dia itu untungnya jeli melihat kesempatan. Karena dia itu mau nggak mau nggak ada orang kan yang traveling kan, gitu. Dia di Malang ini teman-teman ini skalanya sangat UMKM ya. Itu
bisnisnya sekarang booming. Ini sampai Ibu Wali Kota, terus kemudian itu pesen barang segala macam pun dari dia. Itu Besek Malang. Yang tadinya dia handle transportasi karena dia melihat kesempatannya untuk travel ya, tour and travel, itu malah beralih jadi Besek Malang. Jualan besek, tapi jualan besek yang sangat-sangat kreatif, bagus-bagus, lucu-lucu. Saya tuh jadi followernya dia di Instagram sampai-sampai. Kenapa? Karena itu dia melihat ya memang nggak mungkin, ya kita jalankan. Dan sekarang dia mulai pivoting lagi. Perjalanan sudah mau dimungkinkan, dia bikin jadi turnya dia itu sekarang dibuat turnya itu private tour. Itu private tour tuh naik. Karena orang juga udah jenuh, capek, butuh butuh well-being-nya itu di-manage, ya. So, kita harus tahu fokus kita, identify your area of focus. Memang tidak mudah. Yang namanya kita bicara sustainable growth itu, ini dari hasil riset-riset yang pernah saya lakukan, ya, kita combine, itu harus mengelola 3 elemen, ya. Kinerja, yang kemudian pasti akan terdampak dan berdampak terhadap budaya kerja, mendapatkan dampak dari budaya kerja dan kesejahteraan, well-being. Nah, ini yang akan kita diskusikan lagi. Sekarang pertanyaannya gimana nih di dunia bisnis post-COVID? Ini saya nggak akan go through ya tentang agile culture, apalagi mengingat waktu. Sekarang saya mau bahas justru ini nih, well-being management. Well-being itu nggak hanya fisikal loh, ya. Kesejahteraan itu financial gitu, uang, ya. Benefit. Tapi yang sekarang menjadi menonjol itu justru emosional dan sosial. Ini yang kita harus jaga. Dan ini yang sekarang itu rupanya World Economic Forum itu mengeluarkan riset bahwa 80% dari responden mereka itu tuh melihat kenaikan tingkat produktivitas. Dalam konteks kegiatan orang, kesibukan orang tuh naik semuanya. Tapi bahayanya justru antisipasi dampaknya terhadap emosional dan sosial serta physical well-being, terutama emosional. Orang mulai exhausted, orang mulai istilahnya takutnya itu burnout misalnya. Ya. Terus gimana tuh perusahaan-perusahaan menyikapinya? Tadi kita bicara kan vision and purpose. Perusahaan itu sekarang malah berlomba untuk cari cara baru menjalankan bisnis. Dan itu semua itu, rupanya yang efektif, yang bagus-bagus itu justru yang bisa kemudian menyampaikan, mengingatkan dirinya dan jajaran karyawannya tentang visinya dan misi mulianya. Jadi orang terenergize, bersemangat. Balik lagi ke soal yaitu tadi itu ya, well-being-nya itu jadi terangkat. Nah ini jadi pertanyaan-pertanyaan ini, yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang menurut saya itu perlu ditanyakan perubahannya itu apa saja di masing-masing pilar ya. Apa dampaknya COVID terhadap pekerja itu dan ya semua ya dan pemimpin. Terus kemudian dampak terhadap proses, infrastruktur, aturan-aturan, budaya kerja dan lain-lain. Kemudian langkahnya gimana? 1, kaitkan dengan strategi rencana bisnis. 2, libatkan ya dan dapatkan persetujuan dari pemimpin bisnis itu sendiri. Yang ketiga yang kita suka lupa, kadang-kadang kita tuh bikin strategi SDM itu hanya buat diri kita ternyata. Itu saya sering menemukan di klien-klien saya kan pernah di consulting ya beberapa kali. Padahal ini justru harusnya itu diomongkan, dibicarakan dengan pemimpin, biasanya sama CEO-nya, sama atasannya, tapi habis itu nggak di-share lagi. Padahal orang tuh, karyawan tuh perlu tahu gitu. Bahwa kita itu peduli, bahwa kita itu melakukan sesuatu untuk mengatasi semua ini. Kemudian yang keempat adalah ini, bahwa rencana kerja kita ya dan strategi kita itu mendapatkan dukungan, jadi nggak cuma cakep di atas kertas gitu, tapi dapat sumber daya dari dana, waktu, dan tenaga, serta skill set. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kalau sudah seperti itu, ya kan kita tadi berawal dari sini. Area of fokus kita harus tahu, baik itu yang antar dua ini. Berikutnya adalah ini yang generik ya. Ini saya langsung sajikan aja. Bu Riti mau ngingetin nih waktunya hampir habis.
Terima kasih Mbak Ya. Novi. Ini Mungkin kalau bisa 5 menit disimplifikan. Terima kasih. Ini Nanti untuk slide tanya terakhir jawab. sebetulnya. Ya. Ya, terima kasih. Jadi strategi SDM Anda yang dari semua itu kemudian baru dituangkan ke sini. Nah, jangan lupa visi, misi, budaya, dan prioritas bisnis. Jangan lupa juga bahwa kita juga punya peran untuk mengkomunikasikan itu. Kemudian dikaitkan dengan ekspektasi peran dan fungsi SDM untuk mendukung itu apa. Ya. Baru kita pilah-pilah strateginya itu, fokus di SDM itu apa. Dan yang kebanyakan itu adalah people, proses, infrastructure, culture, engagement. Terakhir, nah untuk menjalankan ketiga itu, atau kalau mungkin lebih pun silahkan gitu ya, atau kurang pun silahkan, apa yang harus dimiliki oleh fungsi SDM sendiri untuk efektif menjalankan perannya. Apakah di people ini kemudian, orang-orang kita tuh berarti harus punya skill tambahan, atau ini ada orang-orang yang sudah nggak sanggup, ini gimana bantu mengatasi kondisi dan seterusnya. Jadi seperti itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi kalau yang di depan-depan itu clear, yang ini gampang. Ini tinggal masuk-masukkan saja. Baru itu kita bicara strategi SDM. Nah, kalau sudah clear di sini, dapat kesepakatan dan dukungan banyak pihak, jangan lupa juga, strategi itu hanya bagus kalau kemudian implementasinya itu terjadi dengan baik, dan ya strategi itu nggak akan mengimplementasikan dirinya sendiri, itu satu. Membutuhkan ini 1% vision, 99% alignment, serta satu lagi, dilihat hasilnya itu seperti apa. Harus di-track dampaknya bagaimana. Itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kalau kita bicara tentang strategi SDM, apalagi post-COVID-19. Ingat juga, sebagus apapun strategi kita, kalau kita itu, budaya kerja kita itu akan menggiles, ya istilahnya itu perubahan yang ada, inovasi, eksekusi, ya performance, bahkan growth kalau kita nggak jaga. Terima kasih, semoga sharingnya tadi itu membawa manfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, atau ada yang mungkin sensitif. Saya dengan senang hati kalau bisa mendapatkan masukan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga. Terima kasih Mbak Novi, saya kembalikan ke Mbak Novi. Oke, terima kasih Bu Ripi. Kita berikan aplaus untuk insight dan sharing yang sangat berharga dari Bu Ripi. Beberapa catatan saya tadi ini bahwa people strategy post-COVID yang harus kita perhatikan adalah kita pilih rencana bisnis kita gitu ya. Tadi apakah yang mau efisiensi, mau buka bisnis baru, ada yang kemudian harus pivot bisnisnya dan sebagainya. Dari sana kemudian kita harus fokus pada area-area di mana strategi itu akan dijalankan. Dan dengan memperhatikan beberapa hal tadi, kita juga harus support dengan growth mindset dari para leader yang ada di organisasi kita, yang kemudian itu nanti juga harus turun kepada seluruh karyawan yang ada. Dan ada hal yang baru yang harus dikembangkan adalah empathetic leadership gitu ya. Kalau sekarang ini adalah yang lebih dibutuhkan. Dan beberapa strategi cadangan yang terkait dengan bisnis kita, misalnya tadi itu kayak ban cadangan gitu ya, contohnya immediate replacement dan sebagainya harus ada. Tak kalah pentingnya adalah well-being management. Nah, dari sana kemudian kita tetapkan strateginya sesuai dengan pilar yang tadi telah diberikan garis besarnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang sudah direncanakan tadi mendapatkan dukungan dan kesepakatan, dan setelah itu harus diimplementasikan, harus dieksekusi dengan baik. Itu yang dapat saya simpulkan dari pemaparan Bu Ripi. Dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau sharing kembali atau mau ada hal-hal yang ingin diperjelas sehingga kemudian bisa mendapatkan insight yang lebih bermakna. Saya berikan waktu ada sekitar 5-10 menit, agak extend nggak apa-apa ya Bu Ripi ya? Mohon izin. Ya, mungkin ada yang mau tanya Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini tadi. Mungkin sekarang kan ini sekarang bulannya sudah masuk bulan November, pastinya sudah sangat
sibuk dekat dengan akhir tahun untuk persiapan bisnis plan di tahun 2021. Jadi dari sanalah mungkin akan sekarang apalagi ya kita mesti ngapain seperti itu. Nah, ini ada yang mau tanya lagi mungkin? Sambil menunggu bisa nggak kita jawab dulu pertanyaan dari Bu Anggia atau Mbak Anggia? Boleh, silakan. Ini saya sambil baca ya. Ini pertanyaan pertama itu bagaimana membina stakeholder engagement yang efektif di era pandemik ya, mengingat ada elemen personal touch pertemuan online. Oke. Ini minggu ini kebetulan kami di Sampurna lagi sangat banyak membahas tentang hal ini. Dan juga saya yang tadi saya cerita itu ya, ada meeting di Asia Pacific HR Leaders Forum, itu bicara soal hal ini juga. Jadi ada beberapa praktek yang kasarnya gini, jangan khawatir teman-teman kalau dianggap kok sering banget sih kita berkomunikasi. Berkomunikasi itu bukannya komunikasi satu arah ya, dua arah. Makanya tadi saya bisa mungkin nyoba untuk nanya tanggapannya bagaimana. Salah satunya adalah orang itu merasa kekhawatirnya istilahnya the fear of missing out. Kalau nggak masuk ke kantor ngobrol sama yang lain-lain, biasanya kan kita itu malah seringkali dapat cerita, gosipan itu kalau sambil ngobrol kan. Nah ini ngobrolnya kan nggak bisa seenaknya, mau ngobrol aja mesti cari nelpon dulu, nyari waktu kan gitu. So jadi perusahaan-perusahaan itu sebisa mungkin ya praktisi SDM itu nggak apa-apa sedikit kebanyakan mengkomunikasikan apa yang sedang terjadi ya daripada tidak berkomunikasi, karena orang tuh merasakan perlu untuk punya keterikatan dan takut kehilangan atau tertinggal dari keterikatan itu. So istilahnya tuh over communication is okay ya, itu satu. Yang kedua yang sering kali terjadi itu adalah karena ini lebih karena skill set ya, again itu makanya leaders skill set, empathic leadership. Kita seringkali ada meeting rutin, seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali dengan tim, dengan kolega ya. Tapi diomongin kerjaan terus. It's okay, jangan nunggu orang lain ngajak ketemu, ngajak ngobrol, ngobrol yuk cerita. Mulai dengan diri kita sendiri dulu. Dan seorang leaders, kita tuh bahkan sampai minta tiap leaders itu paling nggak seminggu sekali itu ngomongin paling nggak kalau lagi ada team meeting gitu ya, Mbak ya di awalnya tuh nanya dulu gitu kalau hari Senin, kemarin weekend kamu gimana, kondisi keluarga kamu gimana, anak kamu udah balik sekolah lagi terus kondisinya maksudnya sekolah dari rumah, ada yang udah mulai sekolah, jelas itu gimana ngatasinya itu ada kecemasan, ada masalah enggak, itu menanyakan kondisi mereka atau itu tuh udah rupanya anak buah aja merasa aku nggak pernah ditanya kok, selalu yang ditanya soal kerjaan. Aku ditanya nggak soal aku cemasnya mikir apa ke depan, enggak. Kita sering kali berasumsi, nebak-nebak. Itu yang bahaya. Ya, jadi buat jadwal yang teratur untuk istilahnya itu check-in, ya, virtual check-in istilahnya. Awalnya memang aneh, canggung. Tapi buktinya kemarin ada yang curhatan itu sampai bisa nangis kok. Sekarang gini deh, bapak-bapak dan ibu-ibu suka ada yang hobi nonton film nggak? Ada banyak pasti kan? Film lah, TV lah, apalah gitu. Kenapa kita bisa tertawa, menangis, merasa tegang, emosi, takut gitu pada saat nonton? Karena kita punya kok kemampuan empati itu. Tapi kemampuan bahkan simpati gitu ya. Kalau sampai kita sendiri terganggu emosi kita itu simpati bukan empati. Tapi kita sendiri belum pernah mempraktekkan. Kita menjadi pasif recipient, bukan yang aktif actor ya. Jadi caranya gitu. Itu yang saya perhatikan dan berdasarkan riset-riset itu baiknya gitu. Alhamdulillah perusahaan kami dapat memberikan support kepada karyawan dalam berbagai bentuk ya. Jadi ada yang namanya ada waktunya belajar, jadi istilahnya PSBB. Paling seru belajar bersama. Ya ngumpul kayak gini, belajar bareng. Nah ingat kalau pas belajar bareng kayak gini, jangan lupa elemen sosialnya. Itu harus diselipin juga. Nanya kabarnya, lama-lama kenal kok satu sama lainnya. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Agia juga. Itu bagaimana strategi menghadapi resiko sosial dari masyarakat sekitar unit kerja.
Maksudnya resiko sosial itu bagaimana ya Mbak? Kalau misalnya bisa dibantu dijelaskan ya. Aku belum mengerti. Bu Anggia mungkin bisa menjawab pertanyaan Bu Ripi. Resiko sosial apa yang dimaksud Bu Anggia? Kayaknya sedang videonya off nih Bu Ripi. Oke, jadi saya berasumsi aja nggak apa-apa ya, boleh ya? Ya. Setelah dinyatakan status Indonesia resesi, bagaimana strategi menghadapi resiko sosial di masyarakat sekitar unit kerja? Oke, ini kan lingkungan situasi sosial masyarakat sekitar tiap perusahaan itu kan beda-beda ya. Ada yang lebih struggling, banyakkan sih yang struggling. Sementara itu apakah dampaknya nggak hanya dampak sosial, ya, keamanan, ya kan? Itu juga mesti di-consider, gitu. Itu balik lagi itu saya nggak bisa jawab sih honestly in terms of kalau jawaban yang umum ya. Tapi kalau jawaban yang spesifik itu ya ini nggak ada jawaban yang umum menurut saya, kecuali bahwa justru perusahaan-perusahaan dan karyawannya itu kemudian di-highlight. Kalau kita itu masih bekerja, masih mampu bekerja, kasarannya kalau masih terima bonus, itu ya jangan show off lah. Ya. Jangan terus kemudian karena kita terima bonus, kita senang boleh berbagi kebahagiaan. Tapi hati-hati. Itu. Tidak hanya empathic leadership, tapi membangunkan empathic mindfulness. Itu menurut saya sesuatu yang penting untuk diingatkan kepada semua jajaran, karena itu bisa menjadi isu sosial. Itu yang saya asumsikan seperti itu ya. Jadi kalau kondisi resesi, sekelilingnya, itu bisa dari sosial, bisa jadi social unrest, kan gitu. Jadi kuncinya menurut saya sih di empati, terus kemudian adanya diplomasi ya, atau diskusi terbuka. Being empathic itu berarti untuk mendukung juga lingkungannya dan seterusnya. Karena nggak ada perusahaan yang bisa berjaya kalau tidak sensitif terhadap kondisi lingkungan sosial. Dari saya itu saja dulu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya terima kasih sekali atas kesempatan sharing ini dan kesediaannya meluangkan waktu untuk dengerin saya ngoceh sharing-sharing ini. Harapannya saya juga, tadi saya senang, terima kasih buat yang sharing juga di sesi ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Semoga membantu, paling nggak, kalaupun tidak secara langsung, untuk kita sama-sama saling menguatkan menghadapi semua ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ripi. Ini sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi nih. Kalau mau ditanya, monggo boleh satu pertanyaan. Oke, sepertinya nggak ada. Terima kasih banyak Bu Ripi, insight-nya. Semoga menginspirasi kita semua yang sekarang lagi sibuk menyiapkan awal tahun ini harus ngapain tahun depan. Karena waktu benar-benar berjalan cepat. Dulu awal kita kena dampak pandemi awal ketika pemerintah menyatakan itu bulan Maret gitu ya. Jadi benar-benar di awal tahun strategi sudah dibangun biar habis gitu ya. Terus sekarang, nah kita mesti ngapain ini kita siap-siapkan mulai sekarang dengan situasi yang sangat berbeda, dengan banyak hal yang sangat berubah. Terima kasih banyak Bu Ripi. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan Ibu. Dan dari teman-teman PMSM, Pak Dwiken, monggo bisa menyampaikan sepatah dua patah katanya. Baik Bu Novi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Mohon maaf saya tadi nggak bisa untuk opening karena kebetulan bersamaan dengan pembukaan SIM Corner ada di wilayah Surabaya Barat. Jadi yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pembicara hari ini Bu Ripi. Salam kenal juga. Saya terima kasih Bu Ripi untuk pencerahannya. Materinya hari ini sangat berguna buat teman-teman ISR yang mungkin hari ini belum bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya sudah lihat ini ada Mbak Rina, ada Mbak Meti, ada pengurus-pengurus PMSM dan rekan-rekan anggota PMSM lainnya. Semoga kegiatan ini bisa menambah input atau pengetahuan kita bersama dan mungkin Bu Novi sudah sampaikan juga untuk kegiatan PMSM DPD Jawa Timur untuk 1 bulan ke depan ini sudah disampaikan belum di awal tadi? Belum Pak Ken, bisa di-slide kan?
Belum Ya. Pak Gen. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pengantarnya, nanti judul-judulnya Boleh. ini dibantu Baik. share oleh admin. Jadi baik untuk teman-teman dan pemerhati sumber daya manusia untuk yang hadir di webinar siang hari ini, PMSM DPD Jawa Timur untuk bulan November dan Desember ini kita ngadakan setiap Sabtu itu ada HRMT ya, jadi HR Meet and Talk ya. Kebetulan kita udah agendakan untuk pertemuan 3 minggu ke depan. Jadi kalau di November ini diawali oleh Bu Ripi. Matur nuwun ya Bu Ripi. Kemudian nanti minggu depan lagi tanggal 14 November itu kita ada Pak Nanang Khalid dari Tokopedia. Beliau nanti akan menyampaikan materinya tentang Agile Organization. Kemudian tanggal 21 itu teknologi adaptif itu kami masih memang menunggu kepastian dari salah satu pembicara, tapi udah kita agendakan dan kita udah TikTok sebelumnya. Kemudian akhir bulan tanggal 20 November itu ada Pak Pambudi, ya Pak Pambudi akan mengisi materi tentang employee enable dan engagement-nya. Dan ini kegiatan di bulan November ini terus terang aja juga sama. Ini untuk menambah kompeten kita di bidang sumber daya manusia atau HR. Jadi saya harapkan nanti bisa join lagi di momen-momen ini. Tambahan Bu Novi atau Mbak Anita atau yang lain? Desember nanti ada lagi Pak, cuman ini kita masih fixkan pembicaraan. Siap. Ya. Iya, keterselenggaraan ini juga dibantu oleh teman-teman tim, baik itu semuanya yang sudah memberikan sumbangsinya waktunya untuk meng-create kegiatan hari ini. Mungkin dari saya itu, semoga semuanya sukses dan salam sukses dari saya mewakili teman-teman tim PMSM DPD Jawa Timur. Terima kasih. Saya akhiri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Novi. Terima kasih Pak Dwigen. Siap Pak Dinardi. Ini mumpung ada Bu Ripi dan pesertanya masih banyak, apakah berkenan ini kita mau foto bersama lagi? Tadi kan di awal foto tapi mungkin kurang lengkap pesertanya. Mungkin mesti diikonkan. Buka videonya untuk kita foto bersama lagi. Tadi di awal sudah, tapi kayaknya masih banyak yang malu-malu karena masih pagi ya. Biasanya belum mandi sih, hari Sabtu lagi. Iya. Yang ambil tim IT Bu Novi ya. Iya, oke. Kevin tolong difoto ya, Vin. Aba-aba ya. Bu Anggia ini hilang, Mbak Mardev ini masih belum ada. Kembali. Ya, seadanya dulu nggak apa-apa. Slide awal mestinya udah muncul lah. Oke, senyum ke kamera. Halo. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Dari mana? Saya lagi meeting. Ya, ini Andrew. Oke. Oke, sekarang jempolnya diarahkan ke kamera masing-masing ya. Bu Novi mungkin bisa itu. Ya, seperti Bu Novi gitu. Oke. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya save dulu. Masih ada satu slide lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini materi kita record. Tadi sempat ada yang nanya apakah materinya di record. Ya, materi kita record. Mungkin kita akan berikan linknya kalau ada yang mau mendengarkan lagi. Dan nanti mohon izin Bu Ripi, materi mana yang bisa di-share kepada teman-teman supaya tadi apa yang sudah disampaikan bisa dilihat-lihat kembali untuk buku pedoman atau primbonnya Bu Ripi. Terima kasih Bu. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang hadir. Kita akan hadir di Sabtu yang akan datang. Terima kasih, selamat Terima kasih Bu Ripi.
Terima kasih semuanya Bu Ripi, Bu Novi. Terima kasih. Salam kenal. Terima kasih semuanya Bu Ripi, Bu Novi. Terima kasih. Bu Anita. Selamat ulang tahun. Ulang tahun Bu Novi, selamat ulang tahun. Makan bersama. Terima kasih. Tadi mestinya makan bersama di sini ya. Sehat selalu Bu Novi. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Sampai ketemu Sabtu depan. Sabtu depan. Selamat ulang tahun Bu Novi. Iya, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Iya, materinya kita bagikan linknya ya, bukan email karena kalau di email terlalu besar recordnya. Iya, betul. Kita bagikan linknya, jadi nanti di YouTube bisa dilihat. Terima kasih. Karina, thank you ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Meti. Terima kasih. Ya, semuanya. Terima kasih Karina, Bu Meti. Pak Ken tadi dicari-cari sejak awal loh Pak Ken. Iya, mohon maaf saya harus tampil di depan publik. Mendadak Bu. Ada perintah mendadak harus ngomong di depan acara bukaan corner di Golden City. Jadi nanti untuk teman-teman di wilayah Surabaya Barat bisa join di Golden City, nggak perlu harus ke TP, nggak perlu harus ke Kolombo. Jadi cukup di Golden City udah bisa melayani pembuatan SIM. Oh iya. Itu SIM perpanjangan ya, bukan SIM baru ya? SIM perpanjangan. Jadi Ibu Perpanjangan, langsung di sini cukup 1 menit 2 menit sudah selesai. Udah sekarang lebih praktis lagi, bayar dan sebagainya. Iya. Oke, teman-teman dari MSI saya terima kasih ya tadi sebutnya. Terima kasih. Ya. Bu Lilian dari Halim Jaya. Halo, Mbak Lilian. Waduh, suwi nggak ketemu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Ken. Iya. Oke. Sip. Ya, sip. Sabtu depan ya. Ya. Oke. Ya, wes, oke. Kita live ya, meeting ya. Iya, monggo. Di acara berikutnya nanti kita review untuk kegiatan hari ini. Mbak Novi, Mbak Anita. Bu Novi, thank you. Teman-teman MSI, terima kasih supportnya. Sama-sama. Ya. Jadi gimana nih kita mau dinner di mana Bu Novi? Nah, itu nunggu undangan. Oke, thank you. Lanjut dulu. Ya, terima kasih. Iya.